Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keniscayaan, ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian syukur juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan keberkahan Ramadan 1443 Hijriah. Dan sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Awalan, aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadal yaum wa fi hadhihi qissah at-tayyibah. Ana sa'idun jiddan limadha li'annal yaum nastati an naltaqi wa aidan insyaallah ta'ala nabahas yata'allaq bi dinina yakni dinul Islam. Wasanian aqulu jazakumullahu khairan ala khuduri ustadzina al-kiram Ustaz Dr. Fiji Ismail Fiji Musa, jazakallahu khairan ala tasarruf hadal barnamij. Terima kasih banyak di program kita. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama diskusi, sembang-sembang, atau mungkin orang Malaysia katanya borak-borak, atau bincang-bincang, bual-bual. Kita boleh berbual terkait dengan apa? Siapa nih ya? Susah yang agak turistik nih. Oke, kita sambil kelas pakai laptop bentar. Sorry, ada ini. Oke, terima kasih. Saya mute semuanya ya. Terima kasih pertama untuk my inspiration, Dr. Pangeran. Ya, kalau kita Pangeran, Dr. Pangeran Ismail, Pangeran Musa, jazakallah khairan. Terima kasih sudah hadir di program saya. Ya, ini adalah program diskusi ya, diskusi ringan terkait dengan akademisi, terkait dengan subjek, terkait juga dengan perkuliahan, khususnya kami yang berada di program studi Magister Ekonomi Syariah, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Syahid Bogor. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Oh, ini sudah ada pemateri kedua kita nih, Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa. Terima kasih, tadi nggak kelihatan. Saya pakai ini soalnya. Jadi terima kasih, selamat datang, ahlan wa sahlan untuk Dr. Muhammad Iqbal Fasa. Beliau adalah sekretaris dari program studi ya Magister Ekonomi Syariah di UIN UIN Raden Intan Lampung. Jadi Dr. Iqbal, kita akan diskusi. Ini alhamdulillah Dr. PJ sudah hadir dan tidak terlalu formal gitu ya. Tapi biasanya Pak Dr. Iqbal ini bawa pasukan biasanya nih. Bawa pasukan, dan alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang hadir.
Jadi tadi dibuka dulu nih Ustaz Iqbal nih. Jadi kita akan lebih banyak diskusi sebenarnya terkait dengan how to write our thesis. Nanti Dr. Biji boleh memberikan satu experiences dan juga mungkin pengalaman-pengalaman macam mana kita boleh menyusun daripada tesis, baik itu master kita ataupun di tesis di PhD. Dan terima kasih juga untuk semuanya sudah hadir. Tadi yang sudah hadir pertama sekali ada Ibu Farida, terima kasih sudah rajin sekali ya. Kemudian Pak Sesep tentu saja yang luar biasa. Ada Pak Syukur Slamet, ada Pak Taufik Hidayatullah, kemudian ada Zain, ada Maratus Saleha, terima kasih, ada Indahwati, ada Sugeng Ahmad Riyadi, ada Anissa Sepina Ulfa, ada terima kasih untuk Fitri jauh-jauh dari Bojonggede ya. Ada Ibu Sri Sulistiawati Handayani, ada Amanatun Nisfa, ada Maya Ismail, ada banyak lagi hari ini. Dan program kita bincang santai, diskusi santai terkait dengan bagaimana nih mungkin teman-teman itu punya pengalaman tentang ketika akan menulis proposal tesis atau ketika akan menulis tesis ya. Kenapa? Karena kita sebagai student di magister nih memang masih diwajibkan, khasnya di Indonesia ini kena menulis tesis ya. Kalau di other countries ya itu tidak semuanya baik itu level degree ataupun level master itu tak mesti dia menulis tesis atau skripsi. Dan Dr. Biji paham ya bahwa di Indonesia ini kalau degree sarjana itu dia mesti menulis skripsi. Actually dia tesis juga, degree tesis ya. Kalau master dia mesti menulis apa yang disebut dengan tesis ya. Ini sudah sesuai lah tesis master. Nanti di level doktoral PhD dia akan menulis namanya itu disertasi. Actually disertasi is tesis PhD or PhD tesis. Nah, kita akan diskusi bersama. Kita juga akan melibatkan Pak Iqbal dulu. Kita sapa dulu kayaknya Pak Iqbal deh. Assalamualaikum Pak Iqbal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Pak Iqbal ini. Beliau dosen yang muda dan aktif menulis riset. Nanti tadi Dr. PJ sudah menawarkan untuk collaboration risetnya, kemudian juga apa nih, ini kalau kita if we discuss about UM gitu ya. Kalau kita ngomongin UM itu udah nggak usah ditanyakan lagi lah gitu ya. Nggak usah ditanya tuh UM itu seperti apa gitu ya. Karena sudah jelas sekali. I think the first ya in Malaysia untuk University of Malaya. Saya kebetulan datang 2 kali ke sana gitu ya, program dengan UIN Bandung waktu itu, dan alhamdulillah second time ya jumpa dengan Dr. PJ Ismail ini. Luar biasa sekali. Kesan pertama begitu luar biasa, istimewa gitu ya. Dan saya ingatnya beliau tadi cerita sudah 10 tahun, berapa tahun dokter? Betul. Jadi pengacara? Oh, 20. Oh, udah 20 tahun. 20 tahun jadi pengacara, sekarang jadi academician ya. Jadi dosen, jadi pensyarah kanan. Ada tak dokter pensyarah kiri? Oh, enggak ada. Oh, tak ada. Ya, senior lecturer lah, Profesor Rafinan. InsyaAllah kalau ada rezeki, Profesor Madya. Kalau ada rezeki. Amin. Oke. Salam kenal. Dr. Dokter. Ya, terima kasih tadi Dr. Iqbal ya, terima kasih. Jadi moderatornya hari ini saya ya, jadi Dr. Iqbal adalah pemateri nanti. Jadi kita akan diskusi bersama langsung dua-duanya kayaknya ini lebih enak gitu ya. Tadi tanpa perlu slide, kemudian kita akan diskusi terkait dengan tesis. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman siap ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan diskusi dengan Dr.
Dr. Piji, kemudian nanti juga dengan Dr. Iqbal, jadi 2 nih. Jadi kita ada 3 pulau, ini ada dalam satu program kita. Pulau Jawa, ada Bogor, Pulau Sumatera, ada Lampung, ada Semenanjung Melaka, ada Semenanjung Malaya, ada Dr. Piji di KL sana. Oke, nah tapi sebelum mulai saya ingin memberikan kesempatan untuk 5-10 menit kepada Dr. Piji Ismail dan juga nanti Dr. Muhammad Iqbal untuk mungkin memberikan semacam motivasi. The big question you have to answer, kenapa kita harus menulis tesis utamanya di level master dan juga level PhD. Nah, ini menarik sekali. Oke, saya jadi banyak ngomong nih, karena ini lebih santai dokter ya, nggak terlalu serius banget, santai lah gitu ya. Jangan stres ya. Jangan stres nanti teman-teman, aduh ini apalagi yang sampai diwajibkan nih dapat kum 1 gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi memang kadang kita tuh harus dipaksa. Ya, jadi kalau dokter Iqbal suka memaksa bagus, memang kadang mahasiswa harus dipaksa gitu. Nah, kalau saya itu orangnya nggak terlalu suka maksa gitu ya. Jadi akhirnya kadang juga salah juga, mahasiswa bilang, Pak harus jelas Pak gini. Ya itu udah jelas, masa level master masih harus dipaksa sih gitu kan. Harusnya harus lillahi ta'ala dong gitu ya. Oke, baik. Menghemat waktu saya berikan 10 menit kepada Dr. Piji Ismail untuk menjawab pertanyaan saya sekaligus sebagai introduction. Kenapa kita harus menulis tesis di level master ataupun PhD? Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wisnu, Dr. Muhammad Iqbal Fasa, seterusnya kepada semua audiens yang saya hormati sekalian. Selamat berpuasa. InsyaAllah boleh faham sedikit-sedikit apa ni slang bahasa Melayu Boleh. Sedikit pengalaman sebelum kita masuk kenapa perlu buat tesis. Okey, saya first degree, S1, S2, S3 semuanya di Universiti Melaya. Okey, jadi sistem di Universiti Melaya ni dia lebih seperti mana sistem Oxford lah. Okey. So gaya style tesis apa semua sama lebih kurang seperti mana Oxford. Itu dia punya ada setengah universiti dia pakai sistem Amerika lah. So sekarang ni untuk peringkat master ataupun S2, saya memilih membuat penyelidikan penuh, full research. Okey. Jadi full research ni dia independent. So sekarang ni tidak ada kuliah, just saya dengan penyelidik. Penyelidik ialah merupakan orang yang paling penting dalam penyelidikan tesis. Kalau hubungan antara supervisor dengan supervisor bermasalah, itu kena kena cepat dicari jalan penyelesaian, kerana ini merupakan satu ramai yang tidak berjaya menghabiskan tesis sama ada di peringkat master pun PhD adalah kerana hubungan yang tidak baik di antara student dan juga penyelidik. Itu merupakan the main factor kenapa fail. Okey. Pasal sekarang ni everything semuanya adalah penyelidik sekarang ni. Okey. Saya menyiapkan saya punya master 5 tahun. Lamanya. Nanti kita cerita kenapa 5 tahun. Okey, tahu. Saya punya PhD saya boleh siapkan dalam 3 tahun setengah. Dari segi tebal, kena tebal lagi PhD. Ini menceritakan sekali sebenarnya Luar biasa. Cepat tuh ya, dokter. Pengalaman. Memang paling susah dalam hidup ini ialah memulakan sesuatu. Itu paling susah. Langkah pertama itu yang paling susah. Kerana itu semasa saya membuat tesis kali pertama, dia master full research dengan PhD, dia punya standard adalah sama. Okey? Dia punya standard sama. Kecuali kalau master by mixed mode, sama ada antara research dengan coursework ataupun full coursework, dia punya tahap pendidikan itu agak kurang sedikit. Okay, so memang saya menghadapi banyak kesulitan semasa di peringkat master. Pasal situlah saya belajar literature review, situ saya nak faham apa itu problem statement, and then menulis data apa semua, data apa semua. Jadi memang peringkat permulaan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan, biasa kalau di sini panggil tuan-tuan puan-puan ya, tidak mengapa ya. Iya, apa boleh. Tuan-tuan dan puan tahan di peringkat awal ni, itu perkara normal, itu perkara biasa. So enggak perlu susah hati, enggak perlu stres apa semua, itu memang satu proses yang perlu dilalui lah. Dan insyaAllah kalau pelan-pelan, sabar, ikhlas, tabah, insyaAllah kita akan mencapai matlamatnya, iaitu
kita punya tesis siap. Okey, berbalik kepada soalan Dr. Misnu tadi, Betul. kenapa perlu membuat tesis? Jawapannya itulah keperluannya, okey. Untuk sama ada tujuan pengijazahan. Kemudian sebenarnya bila kita dapat menyedapkan PhD ataupun master, it doesn't mean kita adalah seorang scholar. Belum lagi. Okey? Dia cuma memberikan foundation kepada kita sekarang ni untuk menjadi seorang scholar. Okey? Ini saya boleh rasa lah. Saya boleh rasa bila saya di peringkat master, masa saya di peringkat PhD, saya merasa saya ini sudah menjadi seorang scholar. Bila you submit your thesis, you pergi convocation, you pergi viva, oh, I'm a scholar. Okay, saya pakar dalam bidang ni. Tapi bila saya masuk dalam realiti dunia akademik, banyak cabaran yang perlu saya hadapi dan saya terlampau kedil. Tapi alhamdulillah, pengalaman saya menyediakan tesis di peringkat master dan PhD telah banyak membantu saya untuk berkarier dalam dunia akademik. Walaupun saya masih lagi dalam 3 bulan ya doktor. Masih lagi 3 bulan mission. Alhamdulillah sekarang ni dalam proses menyiapkan buku, artikel pun sudah ada apa semualah. Jadi alhamdulillah. So mungkin antara faktor kedua kenapa kita perlu membuat tesis ialah sebagai persediaan untuk kita menyediakan satu buku. Kerana kita perlu ingat kalau sekadar tesis tu cuma simpannya di library sahaja, jadi tidak bermanfaat lah. Okey? Kita tidak dapat berkongsi pengalaman dan juga kerja kita dengan orang lain. So sekarang ni kita anggap bila kita menyiapkan satu tesis, itu cuma permulaan. The second step is kita menterjemahkan ataupun mentransformasikannya menjadi sebuah buku. Okey? Bila menjadi sebuah buku, saya rasa Dr. Misnu amat banyak membuat buku Bila kita menukarnya menjadi buku, dari situlah berlakunya perkongsian dan insya-Allah perkongsian inilah yang akan menjadi amal jariah kita lah. Okey, lebih-lebih kita dalam kebanyakan dalam bidang Islamic Studies, Islamic Law, Islamic Economy, iktisad semua. Jadi sekarang ni semoga dengan usaha kedil kita ini akan dapat mempertingkatkan lagi, memperkemaskan lagi undang-undang Islam sama ada di Malaysia atau di Indonesia. Jadi untuk mukadimah doktor, itu saya punya mukadimah lah. Oke, terima kasih. Saya sambil ini yang lain mohon di mute ya semuanya. Mungkin tadi ada yang partisipan semuanya, teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum paham tadi beliau ini Dr. PJ Ismail saat ini adalah sebagai senior lecturer ya, dosen lah ya, pensyarah kanan di Fakultas University Malaya ya, di Universitas Malaya di KL ya, di Kuala Lumpur sana itu ya. Oke, kemudian saya sambil coba untuk yang mute nih, apa yang agak Ismail. Oke, Maya Ismail ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah saya ini biasa harus dari sini gitu ya sebagai hostnya nih. Baik, terima kasih. Jadi tadi beliau ini adalah dosen di Fakultas Hukum ya Universitas Malaya. Agak kenceng motornya. Nah, di Universitas Malaya, dan tadi beliau itu menyelesaikan untuk S2-nya seperti kita nih teman-teman semua di sini, itu beliau menyebutnya dengan istilah full research gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada satu istilah kalau di Indonesia baru ada di UIN Alauddin itu ada doktor by research gitu ya. Jadi doktor by research. Ya, jadi dia kuliah S2 tapi dia kuliahnya tuh dia langsung membuat tesis ya, langsung. Jadi dia tidak masuk kuliah. Biasa kalaupun ikut masuk kuliah itu biasa hanya di subjek research methodology. Makanya tadi 5 tahun gitu ya, padahal sebenarnya ada di UK itu biasa kadang hanya 1 tahun, 1 tahun setengah gitu ya, tapi ini 5 tahun karena dia fokus kepada quality daripada tesis itu, sehingga ya sampai 5 tahun. Tapi kemudian tadi ada prestasi luar biasa di PhD-nya, jadi PhD itu PhD, ingat ya. PhD itu adalah PhD itu bukan paket hemat ini ya, delivery bukan ya. PhD itu philosophical
doktoral. Nah, ini selalu udah tahu semuanya sih, tapi biar mengingatkan aja, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kalau di Indonesia ini Dr. Muhammad Iqbal. Nah, yang satu-satunya di Indonesia ini hanya di Trisakti, Universitas Trisakti dia menggunakan PhD atau PhD. Ya, satu inspirasi kita juga di Indonesia ini ada Prof. Rainal Kasali, ya beliau terkenal dengan PhD-nya, ya karena menggunakan di belakang itu PhD atau PhD. Nah, ini penting sekali gitu ya. Jadi teman-teman agar tahu, termasuk tadi model dari pembelajaran ya. Kadang kalau di Indonesia ini masih tersekat dengan harus masuk kelas gitu ya. Padahal kadang masuk kelas sendiri, kadang badannya saja yang masuk. Padahal ruhnya, jiwanya, semangatnya itu ketinggalan di rumah. Nah, ini sayang juga, jangan sampai nih ya teman-teman yang hadir di acara ini hari ini ya, ada gambarnya, ada akunnya, orangnya sambil rebahan, sambil tiduran gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman semuanya gitu. Oke, terima kasih Dr. Piji Ismail untuk awalannya tentang menulis tesis. Kita juga kasih kesempatan, kalau Dr. Muhammad Iqbal ini saya kasih waktu sedikit saja dulu biar nanti teman-teman bisa banyak yang bertanya nih. 3 menit untuk Dr. Iqbal terkait dengan why we have to write the thesis. Silahkan, tafadhol. Oke, syukran jazilan Ustaz Dr. Misno, Dr. Pangeran Ismail, terima kasih waktunya. Now let's begin. We start our study by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, we translate by Indonesian language for your attention and your pemahaman tuh, understanding of course. Udah lama nggak pakai nih ya Pak Dokter. Siap. We love Melayu, we love Indonesia. Nah, gimana caranya kita membuat research? Karena satu, ketika tesis itu tidak selesai, maka kita tidak selesai S2-nya. Semakin kita tidak selesai S2, tesis tidak selesai, maka biaya yang kita keluarkan semakin besar. Saya teringat Ustaz Donald Karim, si Mahdi Gontor, dari Gontor, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Beliau bilang, Ustaz, kami tidak mendapatkan beasiswa dan gagal beasiswa ketika S2. Atas apa yang harus kami lakukan? Satu, beasiswa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu harus yakin itu. Dan yang kedua, cepat selesaikan kuliahmu. Karena semakin cepat selesai, kita semakin jika biaya sendiri akan semakin ringan. Nah, namun di dalam tes ini kita harus menulis high quality paper. High quality paper itu, research high quality research itu bisa didapatkan ketika kita kolaborasi dengan supervisor atau pembimbing akademik, pembimbing tesis kita lebih mendalam lagi, dan saya anggap pembimbing saya sebagai orang tua saya. Jadi saya menulis, alhamdulillah S1 saya 3,5 tahun, S2 1,5 tahun, S3 3 tahun 3 bulan. All of them alhamdulillah tercepat dan termudah ketika itu. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi tetap impian saya ke Malaysia belum tercapai nih, Dr. Pangeran. Semoga kita bisa collaboration. Insyaallah. Ya, Dr. Iqbal, mungkin karena kita sifatnya jangan terlalu kaku gitu ya, biasa aja ngobrol. Saya tanya balik lagi nih ke Pak Dr. Iqbal nih. Kira-kira nih kenapa sih mahasiswa itu kok harus nulis tesis segala gitu? Mendingan kuliah aja 3 semester selesai langsung lulus gitu kan. Kenapa sih harus nulis tesis gitu? The big goals-nya apa sih dari tesis sebenarnya? Oh ya. Ini sih menurut pendapat kita ya. Iya, betul. Bisa jadi nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya nanti akan menjadi dosen. Karena goal dari S2 itu harus bisa menulis. Ada dua dalam sekarang ini university, ada teaching university, ada research university. Nah, ketika Bapak Ibu sudah lulus selesai atau selesai S2 atau tesis atau skripsi, itu nanti akan mengajarkan kepada peserta didik ya karya tulis ilmiah juga. Based on-nya, pembelajaran yang sejatinya itu ya dari menulis itu. Sehingga kalau tesis kita bisa dimulai dengan baik, maka kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita jauh lebih baik lagi. Saya tuh terkesima dengan Universitas Malaya.
dan IIUM. IIUM concernnya ke teaching university, Malaya concernnya ke research university. Terbukti bahwa alumni-alumni di Indonesia itu menulis tesisnya keren, tembus ke Emerald. Wah, itu kece banget, masih muda-muda lagi. Teman saya dari LPDP banyak. Nah, adik-adik sekalian, ketika kita nulisnya itu bisa melahirkan karya yang luar biasa, itulah tabungan kita nanti di akhirat nanti. Bisa jadi, ya kadang-kadang lucu ketika saya melihat tulisan-tulisan saya 2013 gitu. Dia hanya merangkum, terus menawarkan. Dan ya, kalau kata Profesor Direktur Pasca kami dulu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketika kita menulis makalah atau tesis tidak dipublikasikan, maka ya sudah, karya itu bahkan bisa dibuang lewat kertas-kertas, bahkan dikilokan. Namun jika dipublis, kita akan abadi, dan disitulah tabungan kita. Bahkan itu bisa mendapatkan honor, dan itu terbukti. Tesis kami pecah menjadi 3-4 penelitian dan bisa dapat kesejahteraan yang lumayan. Oke, luar biasa sekali, Dr. Iqbal ya. Ini menarik sekali. Jadi kalau saya juga melihat, gitu ya, sebelum saya berikan pertanyaan lagi ke Dr. Puji Ismail nih, kalau saya melihat, kenapa sih ini teman-teman semuanya, gitu ya, kenapa sih kita harus menulis tesis, gitu ya? Kita ingat ya bahwasanya menulis tesis ini adalah hanya latihan saja. Ya ingat ya, saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya nih, menulis tesis itu sebenarnya hanya melatih mahasiswa untuk berpikir logis, sistematis, dan juga empiris. Dan tentu saja nanti ada problem solving-nya. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai dijadikan tesis itu sebagai beban. Ya, jangan dijadikan tesis itu sebagai aduh nulis tesis sampai pusing sampai stres gitu ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Tesis itu cuma untuk latihan. Kenapa? Karena setelah level master ini masih ada lagi ke depan itu yang lebih luas, bisa PhD-nya, doktoralnya, atau mungkin yang bisa jadi dosen tadi sudah disinggung juga. Tapi ada juga nanti yang sifatnya dia apa? Mungkin dia menjadi seorang pengusaha, mungkin menjadi seorang ASN, mungkin menjadi seorang guru, mungkin menjadi seorang ibu rumah tangga. Dia bisa mampu mengolah setiap problem. Ingat ya, ada academic problem, ada social problem. Nah, dia mengolah dari problem-problem yang ada, kemudian menetapkan riset metodologinya, kemudian nanti baru dicari how to analyze datanya, nah kemudian baru dicari solusinya. Dan tesis sekali lagi itu hanya melatih mahasiswa agar bisa berpikir secara logis, sistematis, dan juga empiris. In our perspective tentu saja harus bersifat robani. Oke, saya lanjut ke Dr. Puji Ismail nih. Tadi terkait dengan menulis juga sudah disebutkan gitu ya. Nanti kalau yang agak lupa-lupa boleh dibalikin lagi di YouTube-nya biar nanti bisa dengar lagi suara Dr. Puji Ismail nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Mungkin terkait dengan pengalaman pribadi nih, bagaimana cara bisa menyelesaikan secara continue ya, macam mana nih dokter nih boleh menyelesaikan utamanya di level PhD nih ya, masa menulis tesis PhD. Saya tengok masa di medsos tuh di Facebook dokter nih sangat serius, sangat still writing tesis. Saya tengok nih serius sekali gitu, sangat serius dalam menulis tesis PhD nih. Sebenarnya macam mana nih untuk menumbuhkan pertama tadi dari mulai pengalaman pribadi terkait dengan masa menulis tesis PhD, kemudian yang kedua macam mana kita boleh menumbuhkan energi, semangat kita nih supaya kita selalunya boleh ada semangat untuk menulis tesis ini dalam 2-3 menit. Silakan, Dokter. 2-3 menit cukup ya? Iya, nanti lagi banyak nih. Saya banyak di kotak saya banyak pertanyaan. Panjang. Oke. Saya suka dengan Dr. Misnu cakap tadi, jangan nampak benda itu susah. Oke? Pasal dia akan memberikan kita first impression. Oke? Tesis susah. Jadi bila kita cakap susah, dia ke depan akan susah. So kita kena cakap senang. Oke? Itu I don't know, tapi
pengalaman saya buat tesis. Oke, senang itu maknanya dalam bahasa Indonesia itu artinya gampang, mudah gitu ya. Kalau gampang ini digampang tuh digampar tuh kalau di Malaysia gampang. Jadi senang itu mudah gitu ya. Lanjut, dokter. Betul, dia pasal ada kalau macam pernah kita mendengar kalau membuat tesis ni dia lonely journey, okey. Jalan yang sunyi apa semua, tapi sebenarnya kita harus bijak mencari motivasi. Kerana itu saya sering bercakap dengan saya punya student, motivasi itu bukan ditunggu, tapi dicipta. So kalau kita tidak ada motivasi, kita tidak akan boleh proceed kepada penulisan. Kalau pun menulis, kalau tidak ada motivasi, dia akan tidak mencapai apa yang kita mahulah. So pengalaman saya, normal dalam tesis kita akan stres, kita akan down, kita akan kadang-kadang bersemangat. So sekarang ni kalau ikut pengalaman saya sekarang ni, saya kadang-kadang idea timbul semasa saya mau tidur. Saya mau tidur, kadang-kadang semasa saya di bilik air, tengah masak saya tidur. Apa yang saya lakukan ialah saya bawa saya punya handphone, dan kalau tiba-tiba idea ada sekarang ni saya record. Saya record so sekarang ni saya dengar balik semula and then saya tulis. Itu pasal idea ni dia peliklah idea ni Betul, susah masuknya ide itu ya, tidak mudah. Susah, dia aneh-aneh lah. Mendapat ilham itu aneh lah, dia macam-macam. Ada di kamar mandi gitu ya, tadi di bilik air tiba-tiba muncul ide. Jangan diabaikan lah. Kadang-kadang kita ingat kalau lepas masak tiba-tiba duduk semula, tengah berehat lupa. Jadi sekarang ni bawalah handphone, ini record apa yang kita tengah terfikir apa semua, and then yang paling penting buat tesis ialah jaga stres. Okay, jaga stres. Pasal stress is very sangat-sangat bahayalah. Okay, saya mungkin boleh berkongsi sedikit semasa saya final year PhD, sepatutnya saya kena submit. Okay, tapi ada masalah teknikal yang saya pun bersetuju, teori itu kena tukar. Okay, teori kena tukar. Teori kajian tu kena tukar. So sekarang ni the whole chapter tu kena tukar. Tapi it's okay lah, pasal data still boleh guna lagi, tinggal lagi certain part minor dalam tesis tu kena tukar, kena rombak. So saya tidak perasan, saya tidak perasan, saya senyap, saya lebih macam sugul, Saya perasan saya punya berat badan dia drop. Semua drop. And then timbul segala macam ruam semua kan. So bila saya ke klinik, saya diberitahu, masa tu saya pergi ke hospital pakar di Kuala Lumpur. Saya diberitahu, ini kemungkinan kanser. Kanker gitu ya, kanker ini kanker ya, di penyakit kanker. Saya agak macam berfikir, saya kena habiskan juga. So saya pergi ke klinik university, dia cuma bagi antibiotik sahaja. Lepas tu alhamdulillah semua sudah okey. Dan bila saya jumpa doktor semula, sebenarnya you tengah stres. Bila you stres, kesihatan you akan terganggu, you punya imun akan jatuh. Ini pengalaman tesis. So sekarang ni, the first thing bila you buat tesis ialah mudah. Ini semua mudah, gampang, bisa dibuat, bisa dibuat. Tinggal lagi prosesnya perlu macam-macam lah. So jangan give up. Yang penting kena rajin sembahyang. Pasal I don't know lah, PhD kalau keperluan saya rasa mungkin Dr. Misno dengan Dr. Muhammad Iqbal pun bersetuju. Kebanyakan PhD ini merupakan rezeki tau. Kadang-kadang Allah permudahkan. Kadang-kadang Allah persulitkan. Betul. Banyak benda. Kadang-kadang ada masalah keluarga, itu mempersulitkan. Tapi kadang-kadang ada sahabat kita yang lancar sahaja. Jadi itulah, banyak berdoa lah. Tapi yakin kepada Allah yang mana la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apabila kita sudah terlanjur sudah membuat pengajian di peringkat S2, adik-adik semua di S2, sudah biaya ongkos apa semua sudah banyak, jadi teruskanlah. Soal susah itu harus dihadapi. Cumanya kawal stres, balance kan, jangan terlampau relax, jangan terlampau stres. Yang paling banyak ialah bergantung pada Allah. Pasal saya yakin PhD adalah ataupun master ni adalah merupakan rezeki. Kalau you rapat dengan Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan you punya perjalanan pengajian. Ustaz, doktor, luar biasa sekali ya, Dr. Fiji ya. Tadi pertama yang juga terkait ini dengan teori. Jadi teman-teman semuanya, kalau umpamanya mengajukan judul, masa kita nak propose tajuk tuh dalam Malaysia nih gitu ya. Waktu kita mengajukan judul tesis proposal gitu ya, mungkin kita mengajukan 3 atau 5
kemudian nanti ditolak semuanya, diulang lagi, tolak lagi, diulang lagi. Oke, diterima satu, udah terima satu nih, pas ujian proposal Anda harus ganti teorinya, diganti lagi. Kemudian nanti ketika mungkin ada WIP, work in progress-nya, diganti lagi teorinya. Itu sampai nanti ujian munakosa, ujian tesis diganti teorinya, itu hal yang dah biasa lah. Ya, itu biasa, jangan dipikirkan, jangan dibuat stres ya. Banyak sekali teman-teman yang ada di PhD level ya, mereka sampai ke ujian udah promosi doktor, dah viva nih ya, itu masih diganti teorinya. Nah, tetapi ada hikmah yang sangat besar justru dengan kita diganti-ganti teori, bahkan judulnya kita punya tajuk tesis itu kita change, kita tukar itu membuat kita tuh lebih banyak belajar lagi teori E, teori B, teori C, kita lebih pandai karena itulah memang main goal tuh daripada menulis tesis tuh, gitu ya. Jadi tujuan dari menulis tesis itu melatih kita agar kita baca. Kalau dia hanya satu tesis, satu teori kemudian disetujui semuanya, dia nggak bisa belajar lagi, gitu ya. Dan belum tentu pas juga, cocok juga, gitu. Jadi nanti, apalagi nanti kalau dari dengan pembimbing. Jadi tadi secara teori ya, Dr. Pi juga menyebutkan bisa ditukar nih, bisa diganti, gitu ya. Jadi diganti-ganti agar kita tuh lebih terbiasa dan familiar dan bisa menemukan banyak teori yang kita bisa pelajari. Kemudian tadi juga terkait dengan stres ya. Kalau Dr. Biji, kalau di Indonesia nih, kalau saya cakap nih, bila kita nak ambil daripada PhD nih, kita kena mesti berdarah-darah. Berdarah-darah ini maknanya itu betul-betul sepenuh jiwa dan raga kita nih dalam berjuang untuk PhD. Yang level master pun samalah karena belum masuk ke PhD ya. Jadi teman-teman yang di level master ini ya pasti memang cobaannya itu terlalu banyak gitu ya, banyak sangatlah cabaran gitu ya, cobaan, tantangan keluarga, mungkin juga uang, mungkin juga keseriusan, termasuk tadi how to manage our mood ya, bagaimana kita memanage, mengatur dari mood kita nih ya. Jangan sampai tadi stres nulis ini, stres ketemu dengan orangnya susah. Tadi Rizky, saya juga ada kawan di KL nih, beliau sekarang di Kota Baru, beliau sedang ambil PhD di UPM, University Pertahanan Malaysia, ya tentang alih teknologi ya. Tapi kasihan sekali sampai sekarang pun belum selesai ya karena ada banyak problem lah. Keluarga, lepas itu juga tambang untuk bayar di UPM itu cukup mahal ya, belum lagi dia udah ganti-ganti supervisor tuh pembimbing. Kalau kita sekarang ini pembimbing tuh penyelia pun susah sangat nak bagi teori ini, ganti lagi tukar lagi dengan teori lain. Lama dah ada dalam, saya rasa saya kenal tuh sejak 2016 ya, sekarang ini belum selesai di UPM itu, belum selesai di PhD-nya, doktoralnya. Ini jadi problem gitu. Kalau selain juga tadi Rizky, tapi ingat tadi kalau di kantor selalu ada istilah manjada wajada, kan ingat ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan. Tapi kalau malas-malesan kuliah juga, udahlah yang penting dapat gelar MA gitu ya, dapat gelar master. Aduh sayang sekali, rugi banget deh. Ya kalau teman-teman kuliah itu cuma pengen dapat gelar doang, pengen dapat master, itu rugi sekali gitu ya. Nulis tesis juga apalagi sampai dibantuin teman-teman. Aduh, jangan deh kalau bisa. Itu bikin kita itu malah nggak bisa punya quality yang bagus. Jadi saya banyak ngomong nih. Sekarang ke Pak Iqbal nih. 2 menit untuk Pak Iqbal. Tadi resepnya. Nanti ke Dr. Ismail juga tadi resepnya nih. Resep kok bisa cepet tadi soalnya belum dijawab yang Pak Dr. Pici nih ya. Jadi kita ke Dr. Iqbal dulu. Resepnya tadi kan ya alhamdulillah saya juga tahadus binikmah ya. S1 juga alhamdulillah bisa selesai di 2 university. Kemudian alhamdulillah bisa cum laude dan the best juga. Ini tahadus binikmah gitu ya. Kemudian di master juga di UITA juga, alhamdulillah juga 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 6 bulan waktu itu, dan cum laude, dan alhamdulillah terbaik juga di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung juga on time 3 tahun PhD saya, dan cum laude, dan alhamdulillah the best juga, terbaik. Ini tahadus binikmah, dan alhamdulillah menurunkan juga ke anak saya juga di satu university di Bogor ini. Nah, resepnya apa nih Dr. Iqbal bisa on time, bahkan I think before time? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini guru saya memang luar biasa, Dr. Abdul Misno. Beliau, kalau nggak ada beliau ini saya
nggak ada link-link ketemu Enggak dokter lah. BJ. Lanjut, dokter. Semangat itu harus dimulai dari motivasi sendiri. Ketika itu saya sering mengikuti seminar-seminar motivasi, hipnoterapi, pengendalian otak bawah sadar. Jadi desain kehidupan kita itu berawal dari mimpi. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. If you seriously about your life, of course, you in workaholic, you will be successful. Even it's on your thesis and your dissertations. Jadi ketika tesis itu mentok sekali dan juga bingung. Ada satu case yang saya bingung, maka sal an ahli dzikr. Maka tanyalah kepada orang yang ahli. Jadi saya nanya balik lagi ke ustadz saya ke Gontor yang dekat. Jadi banyak yang dosen killer yang ketika ditanya malah marah gitu kan. Ada juga dosen yang welcome. Nah, meskipun itu bukan pembimbing akademik, jadi saya tanyain semua dosen-dosen, ini gimana nih? Ini kamu maunya kemana? Justru kami bingung maunya tesis ini mau kemana. Dulu tuh masih bingung bagaimana meracik tesis. Alhamdulillahnya berkat sering bertanya seperti itu, kita makin banyak knowledge, sering banyak baca dari jurnal, dari buku, wah semakin cepat. Dan ketika dapat ide, saya bikin note tadi yang seperti Dr. PJ bilang lagi tidur bangun. Pernah istri saya lagi tidur bangun dapat ide langsung terus ngetik. Nah itu tiap hari wajib buka laptop. Malas tidak malas. Jadi pas tidur buka laptop, bukanya Microsoft Word. Waduh, nggak enak juga kalau nggak nulis gitu kan. Jadi nulis, merangkum apa yang terpenting. Apa yang kita baca itu segera langsung dirangkum. Karena ketika kita S3 atau S2, banyak yang kita baca terus lupa. Tadi itu di mana bacaan kita tuh. Akhirnya nggak nulis terus lemes. Lebih lama nyarinya daripada nulisnya jadinya. Nah, supaya cepat lagi, saya coba ketik di via ini, kita coba fokus ke recommendation. Ini teknik mencari novelty yang cepat ya. Recommendation, dan saya biasanya buat Excel. Di sebelah sisi kiri itu X, di sebelah sisi kanan itu Y. Nah, nanti ketahuan tuh X bertemu dengan Y. Misalnya pertemuan dari OCBIP bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Kata siapa itu? Jadi previous research-nya kita akan bisa tahu. Nah, nanti next kita akan coba share ya. Jadi kita ketahuan mana yang hijau-hijau, mana yang merah-merah, yang tidak setuju, yang tidak sepakat, sehingga riset gap-nya langsung ketahuan dari situ. Nah itu ketemunya di S3 tuh, sehingga bisa cepat. Oke, langsung ke teknis ini ya, luar biasa sekali. Menarik sekali nih, Dr. PJ Ismail. Kita mau sharing nih. Saya juga kebetulan waktu selesai tesis itu, selesai PhD itu saya ditanya oleh profesor saya gitu ya. Ada 2 profesor saya yang killer gitu ya. Ini lagi ngomongin di Malaysia, saya rasa bukan killer, tapi saya pernah bantu kawan di UTM Johor Bahru ketika membuat satu tesis ya MPH itu ternyata bukan killer tapi betul-betul detail gitu ya, termasuk juga bantu kawan yang PhD itu ini betul-betul detail gitu. Kalau di Indonesia ini kita cakap nih dosen killer, dokter. Jadi satu penyelia ataupun supervisor yang dia sangat strict gitu, termasuk juga dosen juga, pensyarah juga. Nah, kalau saya cerita sedikit, ketika saya ditanya oleh satu profesor, beliau sudah meninggal rahimahullah ya, ketika ditanya kenapa Anda kuliah di UIN Bandung. Wah, gitu ya. Ini karena baik ya saya ceritakan nama beliau saja gitu ya. Profesor Dr. Juhaya S. Praja ya. Nah, kemudian saya mengatakan begini, Prof, saya ingin kuliah di Bandung, saya ingin menaklukkan Profesor Dr. Juhaya S. Praja. Dia tertawa, tersenyum gitu. Dan ternyata itu memang ditaklukkan. Satu contoh taklukannya begini. Waktu itu saya bimbingan tesis Bogor Jakarta, tahulah ya, itu sekitar 4 jam kalau naik bis gitu ya. Jadi saya naik bis ya, bus nih, saya guna bus daripada Bogor itu jam setengah 12 malam. Ya, setengah 12 naik bus gitu ya, sampai di Bandung itu sekitar jam 3 pagi. Oke, saya rehat sejenak di masjid, kemudian saya call profesor, cakap, oke, datang ke rumah saya jam 6 on time. Oke, saya sholat subuh di Masjid University, kemudian ke rumah beliau jam 5:30 saya sudah standby di rumah beliau.
ya mau bimbingan nih, bimbingan apa level untuk PhD nih, disertasi ya, tesis PhD. Oke, jam 6 beliau datang, kemudian mana tesisnya, mana disertasinya. Ini Prof, saya bilang itu. Saya katakan oke, dia coret-coret begini-begini, tidak sampai 5 menit. Ya selesai, oke, udah selesai. Apa namanya, ini sudah saya periksa, tolong perbaiki ini. Oke, terus apalagi Prof, ya sudah pulang Bogor katanya. Hanya 5 menit ketemu dengan profesor, pulang balik lagi ke Bogor itu ya. Dan itu bukan cuma satu kali gitu ya, ini luar biasa sekali, dari Bogor ke Bandung lebih kurang 4 jam, kemudian ke sana cuma 5 menit, 4 jam bisnya saja, berarti lebih kurang 8 jam dengan istirahat dengan apa gitu. 5 menit langsung balik lagi ke Bogor ya. Ini luar biasa sekali. Nah, mungkin saya mau tanya ke Dr. Wiji Ismail, kira-kira ada nggak pengalaman yang sebenarnya pahit banget gitu ya? Ada satu experiences yang tak nyaman, sangatlah tak selesai gitu, tapi sekarang jadi menyenangkan ketika kita boleh share kepada student kita. Silakan 2 menit, Dokter. Kalau pahit itu pribadi lah ya. Pribadi Ya. datang malas, itu pribadi lah. Cumanya kalau pengalaman dengan saya punya penyelia ialah Dr. Siti Zubaidah. Dr. Narizanto Zubaidah memang terkenal dengan orang kenal dia strict lah dekat Jabatan Syariah Undang-Undang, Syariah Hukum, menjadi strict. Tapi alhamdulillah sebenarnya bila kita dapat penyelia yang strict, penyelia yang seperti ibu, itu sebenarnya bagus. Okey. Kadang-kadang bila kita buat research, kita sebenarnya independen. So kalau kita independen ni kadang-kadang lari tersasar daripada haluan, okey. Kadang-kadang kita melancong, kadang-kadang kita buat hal pribadi sampai lupa kita punya tanggungjawab sebagai seorang pelajar master ataupun pelajar PhD. Dan inilah peranan supervisor sebenarnya. Jadi alhamdulillah saya beruntunglah dapat penyelia agak strict, sama seperti Bapak Dr. Misno lah. Kadang-kadang daripada Kota Kinabalu 2 jam flight ke Kuala Lumpur, 2 jam lebih, 2 jam setengah flight ke Kuala Lumpur, bincang cuma 10 minit. Perkara biasa ya, itu perkara biasa. Kadang-kadang perbincangan yang lama itu belum menjanjikan yang terbaik sebenarnya. Cumanya ialah pasal mungkin di peringkat-peringkat awal ini masih, kalau di peringkat awal kebanyakannya lebih kepada kita lah. Mungkin nanti di hujung-hujung pada perbincangan agak lama karena itu merupakan finalize kita punya kita punya finding, kita punya thesis. Situ mungkin perlu lama. Cuma itu biasalah ya. 5 menit, 2 menit itu benda biasa. So sekarang ni kalau dikatakan pengalaman pahit sepanjang menjalankan PhD, saya pribadi pasal memang satu yang saya rasa bila kita selesai buat PhD, kita akan lebih menjadi manusia sebenarnya. Jadi kita lebih bersyukur, lebih berempati dengan orang lain, dan lebih penting Dr. Misur cakap tadi, dia membentuk kita punya cara berfikir. Okey, kita akan berfikir secara logik, kita akan ada pendahuluan, kita ada, and then di hujungnya kita akan buat conclusion. Mana kita tidak terus jam kepada conclusion. Itu mungkin kelebihan bila kita ikuti proses sebagai pelajar ni. Yes, sengsara, yes, stres tu benda normal, okey? InsyaAllah kita akan dapat dia punya cahaya terang tu di hujung jalan tu. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu. Trust me. Kita akan dapat. Just trust the process. Oke, luar biasa. Berarti habis gelap terbitlah terang gitu ya. Luar biasa. Tadi dari Sabah, tahu Sabah ya, di Sarawak itu, di Borneo, di Kalimantan itu naik pesawat ke KL, ke Kuala Lumpur, ketemu dengan supervisor, dengan pembimbing, langsung ya hanya itu saja gitu ya. Tapi lebih bermakna kualitinya. Ada Dr. Iqbal mungkin masih bisa ini juga. Sebelum nanti saya ingin tanya Dr. Wiji Ismail, boleh jelaskan. Dr. Iqbal kelihatan ya, oke. Ya. Dr. Iqbal saya kasih waktu 1 menit, pengalaman 1 atau 2 pengalaman pahit dalam artian tanda petik itu yang ketika baik itu master ataupun di doktoral. Silakan dokter. Saya teringat waktu dulu itu sudah selesai disertasi, saya lari itu ke fotokopian, tinggal mengumpulkan berkas saja. Sudah saya calling bagian adminnya, Bapak tolong ditunggu sejenak. Ketika sudah sampai, close dan tutup. Dan di situ saya pasrah, Pak. Waduh, ini Jogja Lampung berapa juta, gitu kan? Dan gara-gara itu ya sudah pasrah, sehingga ya penting untuk meskipun secepat-cepat kita, takdir memang tidak ada yang
bisa mengatur. Ya sudah, akhirnya mundur ujian. Nah, yang lucu lagi ada, dan antara lucu dan pahit, ada profesor yang bilang, ini jenis penelitianmu ini kemana ini, kata beliau kan. Waduh. Jenis kelamin penelitianmu kemana? Waduh, kasar sekali. Dan itu depan mahasiswa S1. Malu rasanya, cuman memang tes mental ya. Akhirnya kita ngadu ke profesor kita, Profesor Hadri Kusuma PhD. Beliau sangat welcome dan sosok yang luar biasa untuk di-sharingkan. Sehingga dari detail, dari awal dicarikan novelty bagaimana, ditunjukkan. Namun tetap saja 2 tahun itu kita proposal nggak maju-maju. Proposal aja bab 1, bab 2, bab 3 aja. Nggak selesai-selesai. Karena novelty nggak ketemu-ketemu. Sudah download 200 jurnal, masih nggak ketemu. Nah, ketemunya lewat via Excel itu tadi. Dan ya nggak mau lagi dah ngulang disertasi. Capek ya, Pak? Kalau mau melihat, kalau bisa research fellowship deh. Iya gitu. Gitu. Ini postdoktoral kayaknya. Ya, Gitu. Tapi saya juga karena beberapa teman bisa minta bantuan, ya saya bantuin juga. Kayaknya ada sekitar 5 disertasi saya bantuin juga dan alhamdulillah selesai juga sih ini. Alhamdulillah. Karena Jadi ujiannya banyak, Pak Dr. PJ. Tidak betul. hanya ujian di situ, tesis disertasi itu keluarga. Saya baru nikah gitu. Saya merelakan beasiswa LPDP tidak jadi saya ambil S3 doktor karena di UI tidak lolos dan diberikan kesempatan di Malaysia. Waduh, ulang lagi nih, capek banget belajar lagi. Nah, akhirnya ya sudah, lepas LPDP. Namun kata profesor saya, oke, Iqbal, link kamu sedunia hilang, tapi kamu bisa membuild relasi dari awal lagi. Jadi itu yang membuat kita semangat. Self confidence, self motivation itu penting banget, yang kuat. Orang tua di belakang layar kita mendoakan kita. Dan saya teringat ada, ketika kamu lemas maka berwudu lah. Berwudu, sholat, cari ide. Gitu. Luar biasa, ini connect dengan Dr. Piji Ismail nih. Jadi artinya betul-betul nih teman-teman semuanya ini ya. Tadi kalau saya katakan tesis ataupun disertasi, ya itu akan berdarah-darah gitu ya dalam konteks masing-masing. Pasti semua orang tuh punya cabaran, punya tantangan tersendiri juga gitu. Saya juga mau cerita dikit ini. Saya agak sedikit mungkin ceritanya agak sedikit mistis gitu ya. Mistis dalam artian itu bukan mistis. Ini betul gitu ya. Jadi waktu itu saya itu dijadwalkan untuk BAIFA. Ujian BAIFA itu ujian tertutup disertasi itu adalah hari Kamis gitu ya, hari Kamis gitu. Nah, ternyata hari Kamis sebelumnya gitu ya, itu saya mulai demam, tadi warm ya, panas gitu ya. Panas, kemudian sakit gitu ya. Kemudian sampai saya itu tidak bisa berjalan selama 3 hari. Bayangkan, jadwal disertasi, ujian disertasi tertutup itu sudah dijadwalkan, kita ambil oponen ahli dari Universitas Padjadjaran sama dari Unisba, ya itu sudah 2 profesor, gitu sudah tentukan, dan itu tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti. Saya itu sakit sampai 3 hari, sampai nggak bisa makan, ya makan susah, sholat susah itu di tempat tidur. Ini apakah karena riset saya itu di Baduy sama di Kampung Naga gitu ya, agak sedikit mistis gitu atau gimana gitu ya. Sampai di hari itu ada hari Kamis, sampai di hari Selasa, ya itu saya memaksakan. Bayangkan saja, ini mungkin sangat, kalau bahasa teman-teman itu sangat bid'ah sekali gitu ya. Ketika saya itu mau makan 1 sendok ini bubur nih, itu harus baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim gitu, karena memang betul-betul sakit gitu, dan sakitnya tuh aneh gitu. Ini kenapa? Apakah karena objek riset saya di komunitas adat gitu ya, komunitas asing gitu ya, komunitas asing gitu atau apa gitu. Dan ternyata ini juga banyak cerita-cerita, tapi itu next time nanti kita bisa ceritakan gitu ya, irasional gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sampai kemudian hari Rabu saya masih sakit, saya memaksakan dari Bogor berangkat. Kebetulan saya minta bantuan adik kandung saya untuk mengantar ke sana, bawa buku. Waktu itu saya masih bawa buku dalam 1 dus tuh
buku untuk apa? Untuk bagaimana membuktikan bahwa ini loh riset saya gitu. Ini buku-buku referensinya masih seperti itulah dulu itu karena saya ingin membuktikan itu. Mau nyebrang jalan saya sampai hampir jatuh gitu karena masih sakitnya gitu ya. Itu di ujian proposal. Kayak luar biasa sekali. Masih ada waktu sekitar nah ini sebenarnya udah mas ya, tapi masih ada waktu ya, sekitar 10 menit nih Pak Dr. Puji Ismail, boleh tak share ke kita terkait dengan riset metodologi secara umum yang ada di Fakultas Hukum di University Malaya. Nah, ini kemarin saya juga sempat ngundang jemput juga yang di Fakultas Hukum. Jadi apa sih bedanya antara riset metodologi yang ada, ini langsung ke teknis ya, nanti Pak Iqbal juga boleh jelaskan. Saya nak tanya pasal apa sahaja various daripada riset metodologi yang ada di UMNI, utamanya how to analyze, karena ini hal yang sangat penting sekali. Ini I think is a very urgent for the student gitu. Specifically boleh langsung lah ke mungkin pendekatan yang kerana saya ingatnya di EPUM ya, EPUIM gitu ya. Jadi metode penelitian, riset metodologi apa sahaja yang digunakan di sana. Mungkin dalam 5-10 menit supaya kita boleh paham, utamanya student-student yang ingin menggunakan mungkin di legal approach gitu ya, atau mungkin empirical legal studies, atau mungkin normative legal studies, or maybe from another approach. Silakan, Dokter. Okay, secara umumnya lah, ini saya rasa universal lah. Universal ada 3 bentuk research method ataupun approach. Satu kita sebut sebagai kuantitatif. Ini melibatkan semua lah, saya rasa mungkin semua sudah maklum benda ni. Secondly is kualitatif, atau apa yang saya buat lah, kualitatif. Dan ketiga adalah mix di antara kualitatif dengan kuanti dengan kuali. So kalau berhasil untuk buat both approach, saya tak advise lah ya. Pilihlah sama ada you nak ambil kuanti ataupun kuali. Okay. Di fakulti, saya punya PhD di Fakulti Akademi Islam. Okay, Akademi Islam. Saya buat berkenaan dengan legal tourism. My approach is social legal research. Okay. Jadi kita combine, bila sebut social legal research, kita combine doctrinal research dengan field research. Okay. Berkaitan dengan legal tourism di Sabah, macam mana mahkamah syariah, macam mana mahkamah adat, dan macam mana mahkamah sivil, dan macam mana ketiga-tiga sistem penghakiman tu dia interact each other, and then macam mana betul boleh benefit kepada orang Islam di Sabah. So itu saya punya ni lah, antara metode yang saya gunakan ialah, saya ni agak old fashion saya agak old fashion. So my friends semua buat semua kan, saya buat manual. Okay, sebut manual agak sedikit ribet lah kalau manual ni. Saya nampak teman-teman saya yang membuat secara guna STI semua agak mudah. Cuma referencing saya guna EndNote. EndNote ni ada setengah guna Mendeley. Cuma saya lebih prefer EndNote lah. Saya rasa kalau untuk research metodologi macam tu lah metodologi. Pasal dia tak boleh juga tau. Pasal sekarang ni walaupun katakan hukum sekalipun, mungkin di Universiti Malaya ataupun mungkin di Universiti Indonesia dia berbeza. Okay? Even format pun akan berbeza. Cuma sekarang ni apa yang secara universal kita boleh categorize pada dan saya lebih kepada kuali. Okay? Bila kuali ni kita tidak perlu terikat dengan dengan rutin pendidikan seperti mana kuanti. Kuanti is very, walaupun setengah orang bercakap dia agak mudah kuanti pasal the disiplinnya sudah agak dah well established, tapi saya mungkin agak kurang meminati statistik, kurang meminati benda-benda nombor-nombor ni lah. Agak kurang sedikit. So saya lebih kepada bersifat mantik lah. Okay. Jadi bersifat berfikir apa semua. Kuanti pun berfikir juga, cumanya lebih kepada kuali. Okay, kualitatif. So sekarang ni kalau bertanya dari segi which one yang saya prefer, saya lebih prefer kualitatif kerana kita agak bebas sedikit compare dengan kuanti. Pasal kuanti ni kalau untuk Viva dia banyak disiplin yang you kena fulfill. Okay, kalau you miss something mungkin dari segi questionnaire, you tak ada macam something like model pun approve daripada mana-mana lah, dia akan menjadi masalah kepada data kajian. Compare dengan goreng lah, kita boleh twist.
Kalau macam katakan, tapi jangan over analyze lah, jangan over analyze. Cuma sekarang ni kita boleh adjust kita punya angle research tu. Okey? Okey doktor, itu jawapan. Ada satu keyword tadi saya cakap tuh, yaitu social legal research, social legal approach ya, social legal studies. Ini mungkin dokter, mungkin insya Allah next time nih saya nak jemput dokter lagi nih khasnya untuk berbincang tentang social legal research ya. Social legal research, social apa tadi? Social legal research. Iya betul, social legal. Satu doctrinal, satu legal. Jadi lebih kepada macam kita nak settle, kita nak study macam mana undang-undang tu berlaku. Kalau doktrinal kita lebih kepada teori, okey. Macam contoh macam mana kita nak study dari segi maqasid syariah, okey. Maqasid sahaja itu kita panggil doctrinal study. Kalau undang-undang lah. Kalau kita nak tengok macam mana maqasid syariah tu berlaku dalam pentadbiran kerajaan, itu lebih kepada social legal. Oke, satu sekali sebelum nanti saya nak bagi kepada seluruh partisipan untuk boleh kita discuss ya. Saya tertarik, memang bidang saya lah, ini pribadi tak apa ya. Jadi di social research atau social legal research kita biasa sebutnya itu empirical legal studies ya. Social legal research itu how to analyze data. Macam mana kita nak analyze daripada data kita. Pertama ni tentu saja data pertama ni kita boleh dapat dari mana. Lepas tu macam mana kita boleh menganalisis dari data. Perlukan software ke atau mungkin manual. Silakan doktor. Actually you can use software ataupun manual lah. Tapi kalau manual sebenarnya lagi cantik lah. Okey, lagi nampak kemas. Cuma saya lebih manual. Seperti masa begitu tadi saya prefer manual lah. Okey. Dalam saya punya approach tersebut, saya menggunakan beberapa metodologi. Kaedah antaranya interview, tes. Interview, kemudian saya lebih ke pemerhatian, and then documentation. Okey, 3 benda lah. Documentation semuanya saya buat secara manual. Pasal kebetulan kenapa manual? Pasal saya punya responden tak ramai. Okey, so mudahlah. Kalau responden ramai kena fikir jugalah untuk guna software. Analisis saya lebih banyak menggunakan analisis kandungan. Okay, kita bagi tematik. Pasal biasa kalau kita manual banyak kita guna kandungan lah, lagi mudah. Content analisis proses saya, termasuk tematik analisis apa semua. And then agak simple lah, itu saya punya research lah, saya punya metodologi master, peringkat master dan PhD. Walaupun dalam dokumentasi kita ada angka, kita ada jumlah. Contoh macam file. Kes-kes apostasy di Mahkamah Syariah saya ada lebih kurang 100 lebih, tapi analisis yang saya gunakan tu bukannya melihat hubungan, bukan melihat kepada signifikan, tapi melihat kepada the figure. Okay, the figure, so itu belum lagi masuk kepada kuanti. Kita kena justify lah, kita kena justify masa viva nanti, yang mana kajian tersebut bukanlah sampai kepada tahap kuanti. Itu cuma kita melihat analisis data tersebut secara deskriptif. Maksud sekali kita nak cuba melihat berapa jumlah yang murtad, berapa jumlah lelaki, perempuan, kalau etnik berapa, just itu sahaja. Bukan kita nak melihat hubungan, bukan nak melihat signifikan. Kalau melihat signifikan tu melihat perlu kepada kuanti. Tu saya kalau kuanti saya memang tidak arif lah. Saya memang tidak pernah cuba untuk masuk kepada kelas metodologi kuanti. Pasal agak sukar lah, saya agak pening kata nombor-nombor ni. Sama lah macam saya dokter. Saya pun sama. Saya pun bila tengok, tapi saya mengajar statistik di MIC di Singapura. Tapi saya tak interest sangat ke statistik kerana itu positivism lah. Tapi okey lah, tengok je daripada objek risetnya itu. Okey. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman semuanya. Sudah jam 10:30. Dokter, kita masih ada masa dalam 30 menit boleh? Boleh. Dengan Dr. Iqbal juga ya. Kita akan memberikan kesempatan teman-teman semuanya, kayaknya lebih bagus nanya langsung aja lah kalau gitu ya. You can give a question, boleh nanya langsung directly langsung ke Dr. PJ Ismail. Tadi sudah disebutkan. Jadi kenapa mungkin ada yang nanya gitu ya, kenapa sih
kuliah di Indonesia kok agak beda, atau mungkin kalau di Indonesia ini antara swasta dengan negeri kok agak beda beberapa ya secara umum. Kemudian juga kalau di Indonesia dengan Malaysia kok agak beda. Kalau pengalaman saya ya kalau di Malaysia itu dia, pertama dari sisi softwarenya saya pernah bantu, walaupun dia menggunakan kualitatif ya, tapi dia menggunakan NVivo misalnya gitu ya. NVivo ini kalau di Indonesia tak familiar sangat, dia tak famous. Kenapa? Karena dia memang high price lah, dia mahal, expensive ya, dia mahal. Jadi hanya kampus-kampus big university yang menggunakan NVivo. Tapi apalagi kalau kita gitu ya, itu jarang sekali menggunakan NVivo. Demikian juga kita paling pakainya Atlas.ti gitu ya. Itu hanya itu yang free karena juga beli crack di Shopee dan lain sebagainya gitu ya. Itu mungkin nggak berkah. Oke, di sini sudah ada Pak Syukur yang ingin bertanya. Wah, ini Pak Syukur ini semangatnya luar biasa sekali. Silakan Pak Syukur, please open your mic. On mic, silakan langsung bertanya ke Dr. Iqbal atau ke Dr. PG Ismail. Silakan. Terima kasih. Ini dosen 3 ini luar biasa ya, sangat memberikan semangat ya. Make someone enthusiastic to study. Very interesting for me because before I have ever studied magister in 2011, tapi saya tidak lulus karena permasalahan tulis menulis. Nah, di akhir-akhirnya, nah ini ketemu lagi sekarang dengan Dr. Misno, saya bisa ada semangat baru ya, new challenge bagi saya. Nah, sehingga saya berpikir ya lanjutlah belajar. Mungkin sebenarnya saya hanya sebagai pelengkap saja dalam belajar bersama-sama adik-adik. Ya ini supaya yang lain bisa semangat, saya hanya memberi support. Tapi akhirnya saya tersupport juga ya untuk inisiatif membuat menulis. Tadinya saya tidak berpikir begitu. Before I think it's difficult for me to write down something, especially thesis. Tapi ternyata setelah dibimbing sama Dr. Misno ada gambaran juga. Ditambah dengan Dr. PG, Dr. Iqbal, ini memberi semangat baru buat saya juga ya, sebagai amunisi untuk belajar. Nah ini yang saya ingin tanyakan, waktu saya S1 juga ada pengalaman-pengalaman yang kurang menarik ya. Ya seperti saya harus setoran Al-Quran karena tidak hafal dicampur sama anak-anak SMP dan subuh gitu. Tapi saya layanin terus, akhirnya bisa lulus. Nah ini yang saya ingin tanyakan, ini bagaimana sih kalau menulis tesis itu idealnya? Ya, idealnya itu berapa lama ya? Kan seorang ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, ada juga yang sampai 1 tahun. Ya mungkin kalau yang paling malas itu kira-kira berapa lama? Ya. Atau yang paling rajin itu bisa berapa lama? Itu aja pertanyaan saya. Silakan yang jawab di antara 3, bagi saya nggak jadi masalah. Terima kasih. Terima kasih. We will listen the answer from the main speaker today, ya Dr. PG Ismail. Mudah-mudahan tadi boleh paham. Ya pertanyaannya macam mana? Kalau ada satu profesor di Bandung, Profesor Dr. Anton Athoillah, beliau menyatakan bahwa tesis yang baik adalah tesis yang dipublish. Ada juga satu lagi profesor mengatakan tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Katanya gitu. Silakan Dr. PG. Tafadhol. Berperingkat, jangan terlampau. Dia masalah tu harus dilihat secara berperingkat-peringkat. Jangan terlampau dilihat masa tu sekali. Dia akan jadi lagi complicated. Okay? Sekarang ni selesai dahulu. Selesaikan tesis apa semua. Kemudian kalau ada rezeki, then publish. Jangan terlampau lihat kepada publication tu. Dia kena bertahap-tahap lah. Bertahap-tahap. Okay? Pasal kalau dilihat masalah terlampau besar, mungkin kita akan lebih stres. Okay? Kemudian kalau dicakap dari segi tempo, tu agak saya rasa subjektif ya. Subjektif, pasal ada yang rajin, ada yang malas. Satu. Kemudian ada yang rezekinya bagus, ada rezeki bagus. Okay? Rezeki bagus tu mungkin supervisornya membantu, dan secondly supervisor itu tidak membantu. Ramai, banyak kes. Kemudian keadaan peribadi, contoh macam kesihatan, kewangan, banyak pengaruh. So sekarang ni kalau mau bercakap soal masa yang ideal ataupun masa yang biasa habiskan tak habiskan tu, itu bagi saya lah, PhD is not about race, bukan bercakap pasal perlumbaan. Yang penting sekarang ni harus sampai kepada destinasi. Okey? Dan untuk sampai ke destinasi itu banyak cabaran, banyak duri lah. Okey? Dan ceritanya mungkin pengalaman saya berbeza dengan Dr. Iqbal, mungkin berbeza dengan Dr. Misno. Semua akan berbeza. Tidak akan ada pernah kita jumpa ceritanya sama. Permasalahan akan berbeza-beza. So ini akan mempengaruhi tempoh
kita punya penulisan. Tapi insyaAllah kalau kita komitmen, sebenarnya setahun boleh siap. Setahun boleh siap. Amin siap tu terus submit terus submit. Saya rasa mungkin Dr. Iqbal mungkin ada pengalaman dia siap on time kan. On time, okey. Saya terlajak sedikit. Okey, jadi jawapan saya begitu doktor. Oke, terima kasih Dr. Biji. Ada menarik nih, ini pengalaman di mahasiswa S2 di kampus lain, selain kampus INAIS dan kampus UIN Raden Intan tentu saja. Jadi kadang mahasiswa itu pertama dari mulai kadang sifat kibernya, sifat sombongnya, gitu ya. Sombong maksudnya merasa sudah bisa sehingga kadang kurang mendengar dari dosen pembimbing. Ini yang pertama, apalagi saya kan sudah master gitu kan. Ini yang pertama, ini sebaiknya dihilangkan gitu ya. Ikuti saja dulu pembimbing, dosen pembimbing. Nah, salah satunya adalah ketika begini, ketika misalnya pertemuan pertama ke dosen pembimbing, kamu pakai teori ini aja, kamu pakai tulisan seperti ini saja, itu saja gitu kan. Udah langsung kemudian kembali balik lagi diperbaiki, dosen pembimbing bilang lagi begini, oh ya kamu sekarang perbaiki ini. Terus bilang begini dosennya, mahasiswanya, Bapak kemarin nggak bilang begini, kok sekarang bilangnya begini sih? Gitu ya. Paham ya, saya ulang lagi. Jadi ketika bimbingan pertama, dosen itu hanya mengatakan 1, 2, 3. Tolong 1, 2, 3 perbaiki. Sudah, kembali mahasiswanya. Kemudian balik lagi ke dosen. Dosennya itu bukan 1, 2, 3 lagi, tapi tolong 3, 4, 5 ini perbaiki lagi ya, katanya. Nah, karena mungkin mahasiswanya ini kurang ini, jadi Pak, tadi Bapak kemarin nggak bilang ini, suruh diperbaiki, kok ini nambah lagi sih Pak? Gitu ya. Nah, maksud dan nambahin adalah tadi step by step, sedikit-sedikit. Kalau langsung dikasih masukan semuanya, nanti stres, nanti pusing gitu ya. Nah, ini salah satunya juga. Jadi memang inilah yang namanya ilmu itu tidak boleh tidak sampai kepada orang yang batarul haq wa ghamtun nas. Nah, ini penting juga, makanya kita masih ingat selalu gunakan ilmu padi. Ingat ya, ilmu padi itu semakin berilmu kita semakin merunduk ya, semakin kita itu berisi ya kita semakin tawadhu, semakin zuhud. Nah, ini salah satu dari pesan profesor saya juga mengatakan Anda itu ya memegang gelar Magister Ekonomi Syariah, Magister Ekonomi Islam, Doktor Islam. Islam itu tanggung jawab besar. Ya, jangan sampai Anda itu sama dengan dokter-dokter, mohon maaf, mungkin dari IPB, dari ITB, dari UI, yang dia bukan syariah, bukan Islam. Tanggung jawab Anda itu lebih berat lagi. Oke, banyak banget ini. Mungkin kan Dr. Iqbal, silakan 2 menit, silakan. Sebelum kita kasih yang lain, ada yang mau nanya lagi nih. Silakan Dr. Iqbal. Masalah waktu ya, Profesor? Ya, betul. Saya mengerjakan tesis itu dari semester 2. Berarti hampir 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan. Tesis. Namun ya orang hanya melihat hasil akhir, bisa 1,5 tahun nih. Padahal tuh lama sebenarnya menulis untuk meramu semangat. Begitu juga disertasi. 2 tahun itu nggak ngapa-ngapain, nyari jurnal, nyari novelty, mencari previous research, sampai memformulakan ya tadi matriks. Yang simpel sih sebenarnya. Sampai lucunya lagi adalah ketika ujian, ini terlalu sederhana untuk disertasi. Ada pengujian seperti itu. Dan yang paling membuat saya tegak berdiri itu, promotor saya, Prof. Hadri, ini disertasi terbaik yang pernah saya bimbing. Jadi itu debat antara 2 penguji itu. Karena beliau sesuai takarnya, ini anak masih muda banget, gitu kan. Wajar ketika banyak sekali ilmu-ilmu yang belum dipahami. Nah, sekaranglah setelah riset itulah sebenarnya kita baru mulai untuk praktikal solving problem yang ada di kegiatan masyarakat. Contoh sekarang, S1, S2 saya fokus ke entrepreneur. Nah, saat ini kami memiliki 10 cabang kuliner yang basis akarnya dari skripsi tesis kami tentang entrepreneur santri, tentang manajemen unit usaha pesantren. Jadi ilmu-ilmu dari S1, S2, dan bahkan S3 kami yang nanti proyeknya adalah profesor 9 tahun mendatang, karena di Indonesia itu jika masih PNS itu harus minimal 10 tahun. Jadi concernnya sekarang Islamic Socio Entrepreneurship, halal economic value. Nah, itu jika kita tidak desain sedari awal akan susah nantinya. Sehingga kita punya riset segini nih. Males, saya sering ini Pak Syukur
tidur, sering juga. Pernah pada 1 bulan itu nggak megang sama sekali disertasi, fokus cari duit, cari uang untuk nafkah anak istri. Akhirnya ditelepon oleh Profesor Iqbal, bagaimana penelitianmu? Wah, baru tersadarkan. Akhirnya nulis lagi. Jadi sampai ditelepon sedemikian rupa. Seperti itu, Prof. Nah, untuk waktu itu berapapun waktunya, kalau saya waktu itu 6 bulan untuk mendapatkan tawaran. Namun bisa juga 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 bulan jika dia sehari hanya tidur 3 jam dan hanya nulis-nulis saja, itu bisa sih sebenarnya. Namun kan sakit nantinya. Terima kasih, Prof. Mana ini? Bagaimana Pak Syukur sekarang di mana aktivitas? Di Malaya. Pak Syukur, Pak Dr. PJ. Mute ya, muted. 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 Iya, aktivitas saya di Bogor. Oh, di Bogor sama di Inais juga. Enggak, di Fathan Mubina. Sama satu lagi Kolbun Salim. Ada 2 lembaga. Oh, ini kita bisa kolaborasi, menulis, sharing, karena semoga ini Dr. PJ kita sampai bertemu nanti di akhirat, nanti di surga. Amin. Terima kasih. Ini tukar ini nih, mohon maaf. Nanti kita ada grup WhatsApp, mungkin bisa ikut ini ya, Profesor. Ya, lanjut. Terima kasih dokter sudah bagi waktunya. Ini biasalah problem. Ya, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi, silahkan. Rizky Aidil Fitri, silahkan boleh langsung open your mic dan langsung bertanya. Nah, kau ini mijit apa deh? Kepencet. Boleh saya bertanya Pak Dokter? Boleh. Ya baik, terima kasih. Ya, silahkan. Ya, temanya sangat menarik sekali. Saya kebetulan saya kuliah itu adalah untuk Ya, ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ya, halo. Ya, bisa didengar suara saya? Bisa. Baik. Jadi salah satu tujuan saya kuliah adalah salah satunya adalah saya memiliki metode-metode untuk atau metodologi berpikir ya. Dan saya tertarik sekali untuk memperhatikan bagaimana cara orang berpikir, kemudian apa paradigma yang mendasari pemikiran mereka. Nah, karena sangat tertarik dengan metode-metode tersebut, kemudian ini kaitannya lebih kepada pelaksanaan UAS dan UTS sebetulnya. Jadi dalam penelitian itu kita ideal ya, sangat ideal untuk menemukan perbedaan, untuk menemukan tren, untuk menemukan membuat perubahan gitu kan. Nah, tetapi misalkan dalam satu, ini pengalaman saja ya, pengalaman dalam satu kegiatan UTS itu kan ada 4 mata kuliah, yang semuanya harus menulis makalah ilmiah, waktunya 1 minggu. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang diharapkan dari makalah yang dibuat dalam 1 minggu, 4 mata kuliah? Yang kedua, ini apa sih yang dinilai dari makalah itu? Jadi saya kira untuk membuat makalah, 4 buah makalah dalam 1 minggu yang berkualitas, yang ideal, amat berat sekali. Dan bahkan ada juga, selain ada yang memberikan tugas makalah, ada juga yang memberikan tugas membuat jurnal. Dan waktunya hanya 1 minggu itu, katakanlah 4 atau 5 mata kuliah. Nah, ini saya berpikir, bagaimana saya membuat makalah ini, gitu kan? Nah, kira-kira dalam waktu singkat dan banyak dan beda-beda kan itu. Nah, ini tips-triknya bagaimana? Karena kan saya nggak tahu apa yang menjadi dasar penilaian para dosen ini, nggak tahu. Saya kira itu saja sih untuk tips-triknya.
agar idealisme kita jalan, bukan copy paste, tapi tugas selesai. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Siapa dulu nih, Pak Dr. Wisnu? Pak Dr. Misno kayaknya ada gangguan itu. Oh, baik. Pak Dr. PJ mau menjawab? Bapak apa yang Dokter mau dulu? Oh, baik. Ini terima kasih Pak Sesep. Ini S2 di mana nih? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk tadi Pak Sesep ya. Menarik sekali nih pertanyaannya. Ini biasa ganti-gantian ininya nih. Gadgetnya. Ya, terima kasih. Tadi terkait dengan waktu ya. Mungkin Dr. PJ Ismail ingin ini menjawab, mengerjakan 4 soal dalam waktu yang terbatas gitu ya. Silakan. Saya pun belum pernah ada pengalaman lah buat seminggu 4 artikel. Ada pengalaman lagi. Sebenarnya satu benda saya rasa tak mustahil. Contoh kita suka satu tema lah. Apa tema mungkin contoh maqasid syariah, okey? Maqasid syariah. So of course kita cari feature lagi. Mungkin kalau seminggu ni dia bukan field research lah, I mean lebih pada review punya apa ni makalah yang review atau usaha awalan. Dalam kita membuat tema contoh maqasid syariah, kita cari sebanyak-banyak artikel, mungkin kita cari sebanyak artikel English tadi, dan lepas tu kita bagi kepada 4 tema. Okay? Mungkin the first tema berkaitan dengan sesuatu. Okay? Lepas tu nasab semualah. Dan daripada keempat-empat tu, saya rasa kita boleh pecahkan kepada empat seperti itu. Okay? Dia selagi mana dia tidak I don't think Indonesia macam mana, dia jangan data tu jangan lebih daripada 30% I think. Saya pun tak berapa sure lah. Saya tak pernah buat artikel yang macam ni kan. Cuma saya rasa masih lagi bisa. Tinggal lagi sekarang ni just kita kena dalam macam ni kita kena kreatif. Okey? Kita kena kreatif, kita macam yalah. So sekarang ni cuba cari satu tema yang besar, kena pecahkan kepada 4, then cuba kita artikel tu dikembangkan kepada 4 tajuk tersebut. Okey? Ataupun mungkin katakan sekarang ni buat maqasid syariah. First mungkin artikel berkenaan dengan teori. Okay. Lepas tu bercakap dari segi pelaksanaan di Indonesia macam mana. Dan kemudian cabaran macam mana maqasid syariah dalam undang-undang keluarga contohnya. Jadi saya rasa masih bisa. Cuma kita harus dalam keadaan yang kritikal begini, saya kritikal ya. Kita harus berfikir dalam kotak lah saya rasa. Cuma kalau bertanya pengalaman, saya belum ada pengalaman sebegini ya. Baik, terima kasih. Jadi berpikirnya out of the box gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini kan curhat gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, bagus gitu. Jadi ada dua caranya. Pertama, kalau kita yakin dengan kemampuan kita, saya yakin bisa. Saya pernah mengerjakan juga satu buku itu 5 hari sebanyak 250 halaman dan itu bisa. Tadi betul, Dr. PJ mengatakan dia sifatnya memang lebih ke teoritis, bukan field research. Oke ya, jadi dia bukan field research. Nah, kemudian yang kedua, jadi pertama itu tadi dari sisi kemampuan. Kemampuan, kalau kita mampu kita coba dulu. Nah, yang kedua adalah humanism approach, pendekatan kemanusiaan. Ya, jadi ini juga bagian dari seni yang harus dikuasai oleh mahasiswa, seni melobi dosen gitu ya. Mungkin dari 4 dosen itu yang 2 bisa diundur nih jadi 10 hari atau jadi 2 pekan, bisa juga. Atau bahkan bisa jadi 3 pekan karena ini kan sifatnya UTS gitu kan. UAS juga fleksibel saja, itu yang humanismenya.
Dan jawaban yang lebih tepat adalah yang ketiga, yaitu biasa itu mekanisme yang dibuat oleh akademik, jadi kelihatannya itu agar mahasiswa itu on time. Nah, kalau ternyata mundur sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan sampai sebulan sih kedekatan dengan dosen nih untuk bisa lebih paham. Tapi jawaban pertama saya rasa juga kita bisa lakukan. Oke, terima kasih Pak Sesep itu ya. Jadi jalani saja, coba saja semampunya. Setelah dikerjakan, ya watawakal kepada Allah dan sampaikan juga kepada dosen-dosen dan pihak yang lainnya. Sehingga ya jalanin aja, nikmati aja. Kalau sudah istilahnya, aduh 7 hari gimana nih? Wah gitu ya. Jadi jalan. Oke, terima kasih Mas Sesep. Mewakili mahasiswa. Mohon maaf nih agak sedikit terganggu ini network saya ini. Pak Wisnu. Yap. Oh, boleh ini memberikan tambahan? Boleh, silahkan. Baik, Pak Sesep. Ini sama, itu dilema saya ketika mahasiswa S2 dan S3. Luar biasa ya, stressing kita dalam menulis. Tapi alhamdulillah itu bermanfaat saat ini sekarang. Alhamdulillah tepat dalam waktu hanya 1 hari. Saya membuat 2 proposal dan cair 30 juta liter bunga. Nah, alhamdulillah karena memang ya kita teamwork, sudah tahu yang penting ide. Dalam menulis kan ide. Ide kita apa? Agak-agak novel baru dikit. Nah, sejam pertama saya biasanya itu mendownload referensi terbaru dan terbarukan. Jadi dari fokus ke Google Scholar 1 jam sampai 2 jam itu mendownload yang hanya 2022. Download saja all English. Jadi kita mencoba, mahasiswa saya karena saya dulu pernah stres, jadi mahasiswa saya sekarang adalah S1 semester 4 pernah tembus Sinta 4. Jadi dari awal memang goal kita adalah research method. Nah, fenomena-fenomena dari mata kuliah itu apa yang terbaru kita bahas. Terus dari UTS-nya ya itu, UAS-nya juga itu. Saya ngambil dari UIN Jogja. Jadi UTS-nya makalah kita, makalahnya itu juga, ya UAS-nya ya itu juga. Tidak ada soal-soal. Nah, semakin bagus tulisan kita, apalagi jika publis itu auto nilainya A. Apalagi kalau publis, masih tersebut nama pertama. Anggap itu sebagai latihan. Aduh, ini storming. Mungkin misalnya satu anggap itu sebagai latihan dan insya Allah jika kita terbiasa ritme seperti itu, memang basisnya adalah teori dan akhirnya nanti di akhir menawarkan skema, ya alhamdulillah. Nanti ketika jadi dosen menulis mudah sekali. Karena ketika menjadi dosen itu ternyata sibuknya juga luar biasa. Tridharma mengajar juga. Iya, ini di luar jam kampus ini hari Minggu. Ini Pak Prof Misno nawarkan semalam langsung siap Prof. Wah, luar biasa. Iya, Dr. Piji nih mantap, semangat nih. Terima kasih Pak Misno. Ya, terima kasih untuk Dr. Iqbal, luar biasa sekali ya. Waktu kita masih ada sekitar 6 menit ya. Mungkin saya kasih kesempatan siapa yang utama. Ada Bapak ini ya, Muhammad Rizky Ranosa. Saya persilakan untuk sudah raise hand, berarti bertanya gitu kan ya. Saya silakan untuk open mic dan bisa bertanya langsung ke Dr. Piji. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya pembahasan dari awal terkait dengan motivasi, kemudian pertanyaan jarak waktu, yaitu tesis ya kan, kemudian penulisan yang ditanyakan. Nah, saya setuju, saya pribadi setuju ketika memang untuk melakukan tesis ataupun sebuah penulisan itu diawali dengan motivasi ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kayak mana gitu, apa metode ataupun langkah-langkah yang memang apa ya meyakinkan kita ini tetap bisa gitu, walaupun dalam keadaan mungkin materi, keluarga ataupun hal-hal yang lain yang memang berkaitan. Karena
saya pribadi karena memang baru lulus S1, kemudian melanjutkan S2 ini masih apa ya? Masih ingin mencari jati diri saya pribadi nih gimana kayak gitu. Mungkin ya di S1 kemarin mungkin menyelesaikan S1 ya nggak sampai 4 tahun dan nggak tahu kayak gini apa S2 selesai enggak gitu, tepat waktu apa enggak gitu. Ya mungkin pertanyaan saya terkait motivasi ataupun langkah-langkah kayak mana meyakinkan kalau kita ini bisa gitu. Dalam keadaan mungkin keadaan materi ataupun keadaan fisik yang telah dijelaskan sama pemateri ataupun moderator yang ada di sini ya. Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penanya. Ya, ini mungkin motivasi sakti ya, Dr. Piji ya. Terakhir ini motivasi sakti gitu ya. Karena kadang memang tadi, walaupun tadi sudah dari Dr. Piji itu sudah sebutkan bahwa motivasi itu diciptakan dan sebenarnya lebih banyak ke internalnya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dr. Piji dalam 2 menit memberikan motivasi sakti nih gitu ya. Energi luar biasa untuk biar yakin nih kita bisa menyelesaikan studi, menyelesaikan tesis sesuai dengan waktunya di tengah segala kekurangan kita. Tafadhol, silahkan. Kalau bagi saya mungkin pengalaman lah. Hayati sajalah kata-kata Allah itu yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sahaja. InsyaAllah kalau kita yakin dengan itu Allah yang cakap bukan manusia cakap, Allah cakap. So Allah janji. So sekali Allah berikan taklifan tersebut, insyaAllah kita akan boleh capai. Tinggal lagi macam mana kena capai itu, mungkin saya punya advice sekarang ni kena berkumpul dengan mereka yang tengah membuat S2 sekarang, berbincang macam mana untuk menangani permasalahan ni. Kalau melibatkan masalah kewangan, perlu dibincangkan mungkin kepada pentadbiran sekian macam. Cuma sekarang ni matlamannya ialah selesai. Okey? Tapi yakinlah insyaAllah apa-apa masalah is normal. Tinggal lagi yakin bahawa apa yang ditaklifkan kepada kita ni kita mampu sebenarnya insyaAllah. Okey? Oke, luar biasa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin bisa gitu ya. Yakin bisa gitu ya. Karena buktinya S1 selesai gitu. Kenapa S2 tidak gitu ya? Jadikan kekurangan itu sebagai kekuatan. Jadikan hambatan sebagai jembatan. Jadikan kelemahan kita itu adalah kekuatan kita. Itu yang bisa kita rasakan. Dari Dr. Iqbal, motivasi saktinya nih, silahkan. Motivasi saktinya Pak Rizky Ranosa, karena saya telah melewati itu dan dulu saya bahkan DBD nih Pak Wisnu. Oh gitu ya. Masuk rumah sakit. Dan itu nyata, karena stres. Jadi benar atau tidak stres, yang paling terpenting adalah lakukanlah dan jalankanlah. Jangan dipikirkan. Ngalir aja udah kerjain dah. Pokoknya kalau semakin dipikirin tuh semakin berat itu. Jadi tapi semakin dikerjakan, tahu satu paragraf kerjakan. Tahu satu paragraf kerjakan. Lama-lama selesai itu. Terus buat dulu outline-nya. Kalau saya gitu. Dengan waktu berapa ribu dulu outline-nya, ini, dapat ide, pendahuluan dari jurnal lain, masukkan ke pendahuluan kita, masukin dulu. Nanti baru kita remark, paraphrase, dan selainnya. Ada 2 ayat Quran yang motivasi saya hidup sampai saat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Seiringan dengan kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dulu saya kolaps bisnis 5 cabang. Setelah itu langsung 10 cabang 2 kali lipatnya. Tetap pusing gitu kan, banyak cabang pusing, tapi dijalani. Bagaimana menyeimbangkan antara bisnis yang telah kita rintis sebelum PNS, menjabat, dan kita rekor nih Pak Wisnu, penjadwalan ujian tertutup dari Magister Ekonomi Syariah, sehari besok langsung ujian. Rekor itu. Jadi target 1,5 tahun itu. Nah, semoga dari mahasiswa Pasca dari INAIS bisa kolaborasi dengan mahasiswa kami dari ini juga kami sudah didukung semua sama pimpinan. Ini luar biasa. Ada Pak Misno, pasti ada saya. Dan satunya dari luar negeri. Jadi ini penasaran ini.
Ini Pak Iqbal ini nggak ngajak-ngajak. Jadi Iya. alhamdulillah luar biasa. Cuman harusnya posternya itu jangan moderator gitu ya. Jadi saya senang jadi moderator malah gitu. Saya kebetulan satu jadi ilmu komunikasi. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Masih banyak satu sekali. tadi terakhir Pak. Oke, oh ya satu lagi. Ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang ngebuat kita sukses atau tidaknya itu diri kita sendiri sebenarnya. Ini Allah udah nakdirin kita gagal nih. Itu bisa kita rubah menjadi sukses. Kalau saya percayanya mazhab yang seperti itu gitu. Jadi tadi yang kita sudah ditakdirkan A, kita bisa rubah takdir itu ketika kita berikhtiar semaksimal mungkin. Pun jika masih seperti itu ya baru namanya takdir yang tidak bisa dirubah. Terima kasih ini. Oke, luar biasa sekali. Masih banyak banget sebenarnya nih motivasi, tapi semuanya tuh kembali kepada diri kita sendiri. Kalau dari saya selalu memberikan kepada student master saya, pertama itu adalah luruskan niat. Ya, niat kita itu untuk apa? Kalau hanya dapat gelar master, dapat ME, dapat ME, dapat MPH gitu ya, itu rugi sekali. Ya karena level master ini kita kuliah itu untuk melatih mindset kita, tasawur kita, cara berpikir kita agar bisa menyelesaikan permasalahan di masa yang akan datang. Gitu ya, nggak tahu yang jadi ibu rumah tangga pun mungkin kuliah S2 kemudian jadi ibu rumah tangga ya, ibu suri, orang Melayu cakap nih, it's not problem, nggak ada masalah karena banyak sekali masalah juga yang harus diselesaikan secara logik ya, secara sistematis dan juga nanti melihat dari sisi empirisnya. Itu yang pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nikmati prosesnya. Saya ingat sekali sampai pernah jatuh kemudian berdarah tadi sampai 5 hari, mungkin orang bilang tuh kena santet gitu ya, sampai tadi Pak kalau dokter Iqbal itu kena DBD, kalau dokter Fiji itu ini katanya kanker gitu ya. Jadi semuanya hampir sama gitu, tapi menikmati prosesnya. Saya sambil menulis itu saya ingat sekali saya menulis itu tentang purnama di atas satu mall di Bogor gitu ya. Kemudian cerita-cerita saya tuliskan dirangkai sebuah cerita tentang pengalaman untuk menulis sebuah tesis master ataupun PhD ya. Jadi nikmati prosesnya, jangan jadikan beban. Justru ini adalah kalau saya menyebutnya spiritual writing. Menulis tesis adalah ibadah. Menulis disertasi itu adalah ibadah. Kerana itu adalah ibadah, kita mesti kena betul-betul boleh kita memahami, menikmati daripada proses menulis tersebut. And the last, yang ketiga adalah fokus kepada tujuan. Baik itu tujuannya itu duniawi dan yang lebih utama itu adalah ukhrawi. Menyenangkan diri kita. Oke lah sedikit senang ketika kalau kita master kan ya mungkin yang paling praktikal biasanya gaji naik gitu kan ya. Kalau ASN atau mungkin pegawai, kemudian juga ya bisa jadi dosen mungkin gitu ya, di mata orang juga kelihatan lebih ini, tapi nggak apa, itu boleh lah seini. Tapi ada yang lebih besar yaitu mardotillah. So minallah fillah wa ilallahi azza wa jalla. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk yang jauh juga kuliah ini, perjuangannya pasti akan berbeda. Mahasiswa saya nanti Pak Iqbal boleh sapa mahasiswanya, ada Pak Aziz Abdurrahman dari Bekasi, kuliahnya jauh juga. Ada Ibu ada Dewi Purwati juga, Teh Dewi Purwati. Terima kasih, semangat untuk menyelesaikan tesisnya juga. Ada Pak Diaul Haq dengan siapa? Ukti istrinya Hana Mukminah. Terima kasih dari Bekasi jauh-jauh kuliah ke Bogor, semangat gitu ya. Insya Allah akan ada hasilnya. Ada tadi Pak Syukur juga dari Cibubur ke Lewiliang, cukup jauh juga, habis 3 botol biasanya bawa kereta nih. Kuat sekali Dokter Syukur Pak Syukur bawa kereta katanya, bawa mobil gitu ya. Jadi tetap semangat dan terima kasih untuk semuanya. Last dari closing remark dari Dr. Wiji Ismail, silahkan, dan juga nanti dari Dr. Iqbal. Tafadhallah. Cuma mungkin kalau kalau kami di Malaysia ni cakap buat sampai jadi. So masalah biasa sekali buat sampai jadi, insyaallah boleh buat insyaallah. Oke, jadi buat sampai Oke, berarti buat sampai jadi gitu ya, buat sampai jadi. Kalau kita jadikan gitu ya, jadikan. Oke, terima kasih. Singkat, padat, merayap. Dr. Iqbal sekarang, silakan. Terus semangat meskipun turun semangatnya.
semangat meskipun langit runtuh gitu ya. Ini ada, kita udah mau tutup sebenarnya, tapi ada Ana Musta'ana nih, raise hand. Ada yang mau ditanyakan mungkin, silahkan terakhir sekali. Iya Bapak, sebelumnya mohon maaf karena saya pikir sampai 11:30 seperti itu Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Begini Pak, tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Pak Dr. Piji terkait dengan beliau lebih prefer penelitian kualitatif dibanding kuantitatif seperti itu Pak. Nah kemudian ketika dalam penelitian tersebut ternyata objek yang dituju ini belum diterapkan pada suatu lembaga seperti itu misalnya Pak. Kebetulan saya juga ini Pak mahasiswanya Dr. Iqbal seperti itu. Karena periode ini kan ada percepatan 1,5 tahun seperti itu. Maka saya ingin persiapkan dari jauh-jauh hari seperti itu. Nah kemudian yang menjadi permasalahan ketika dalam subjek penelitian itu ternyata topik yang dipilih tidak diterapkan pada lembaga tersebut. Kemudian apakah penelitian tersebut bisa tetap dilanjutkan dengan tujuan untuk kemudian mengembangkan atau memberikan kontribusi untuk lembaga tersebut untuk kemudian bisa menerapkan apa yang dihasilkan dari penelitian saya nantinya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya kita tambahin sampai 15 menit lah Dr. Pici ya. Boleh paham tadi question daripada Ukti Ana Musta'ana. Kenapa? Lembaga dalam konteks soalan itu apa ya maksudnya? Lembaga. Lembaga ini institution. Konteks soalan itu apa ya? Saya kurang paham. Institution. Oke, boleh. Jadi pertanyaannya adalah Object of research. Jadi pertanyaannya pertama terkait dengan satu objek yang mestinya dia gunakan itu adalah statistik atau kuantitatif. Boleh tak kita tukar dengan kualitatif? Apa saja macam syaratnya lah. Lepas tu ada nak buat riset tetapi dia punya benda ni belum diaplikasikan di satu institution macam Islamic Banking ke, macam Mahkamah Syariah ke. Apa riset yang cocok nih yang sesuai dengan objek ini. Jadi ada satu teori, satu idea, gagasan, tetapi dia belum diaplikasikan, belum ada dalam satu institution. Macam misal di Indonesia ini kita ada satu teori tentang baik salam, ya. Tetapi sorry, bukan baik salam, tapi bai'ul inah. Bai'ul inah. Nah di Malaysia dah guna tuh Bai Inah di Islamic Banking. Tapi macam mana kita nak buat riset pasal Bai Inah, tetapi di perbankan tuh belum ada benda ni, belum ada lagi dipraktekkan, belum ada lagi aturannya. Macam mana Doktor? Silakan. Kalau saya punya pandangan, dalam pandangan ini sebenarnya kajian macam ni kajian yang bagus lah. So sekarang ni kalau saya punya pandangan sekarang ni sama ada buat comparative study ataupun you buat case study kat Malaysia. So sekarang ni bila case study dekat Malaysia, so sekarang ni you dapat Malaysia berjaya buat benda tu, so why not apply dekat Indonesia? So dua lah, sama ada buat komparatif ataupun you buat case study dekat Malaysia. Oke, terima kasih. Berarti untuk Ana Musta'ana kena mestilah datang ke KL. Boleh jumpa dengan Dr. Pici nanti. Jemput. Boleh jadi supervisor nih. Oke, terima kasih Dr. Pici. Kalau dari saya sebenarnya pilihan antara kuantitatif dengan kualitatif itu kembali back to the object. Kembali kepada objek daripada riset kita. Satu riset boleh menggunakan kuantitatif atau kualitatif ataupun mixed method, ya. Di master ni bolehlah menggunakan mixed method. Di S1 pun boleh tapi biasa nggak banyak. Nah, berarti pilihan kuantitatif atau kualitatif itu kembali kepada objek penelitian kita. Nah, berarti lebih mudahnya adalah kembali kepada supervisor atau dosen pembimbing, ya. Nah, tapi kemudian kalau dalam riset kualitatif itu nanti ada yang disebut dengan grounded theory atau grounded research, ya, riset dasar. Nah, riset secara teori ini sebenarnya menarik, tapi dia based from the field research, ya, from the field data.
Jadi grounded theory atau grounded research, teori grounded ini sebenarnya bisa digunakan, termasuk nanti dalam kajian usul fikih dan juga di maqasidus syariah gitu ya. Dan banyak sekali riset di kualitatif itu memang yang belum teraplikasikan. Ini banyak juga teman-teman yang nanya nih. Biasanya kalau dari kampus itu kan harus ada case study gitu ya, harus ada di lembaga atau institusi. Ya nggak apa-apa juga sih. Tadi kalau saya bilang ya ikutin aja lah pembimbingnya daripada ribet gitu kan. Tapi kalau kita mau nanti ke depan, ya tidak mesti. Bahkan justru teori-teori yang ada itu memang belum dipraktekkan, belum diimplementasikan. Dan riset kita itu adalah meneliti tentang bagaimana kesiapan dalam pelaksanaannya. Itu misalnya nih, ini lebih pada policy riset gitu ya, riset kebijakan. Misalnya tentang kewajiban, walaupun sekarang sudah ada jaminan produk halal misalnya, ya, atau mungkin di perbankan gitu. Tadi Bayi Inah, kira-kira kesiapan perbankan dalam melaksanakan Bayi Inah di Indonesia. Kalau di Malaysia sudah ada, di Indonesia belum ada nih, kayak gimana kira-kira. Tadi kalau tawaran Dr. Biji ya comparative studies di Malaysia, Indonesia dengan Singapura, itu pun oke juga gitu ya. Jadi ya let's open our mind. Dari Dr. Iqbal mungkin ada tambahan? Jadi nambah lagi Ini Ana subjek atau objek? Tadi sebenarnya seperti ini Pak. Kan saya ambil di institusi di Basnas seperti itu Nggak, Pak. berarti Basnas. objek penelitian. Iya betul Pak. Oke, ya mempersingkat waktu. Ini ntar kita bisa diskusi sendiri, gampang itu mah. Ganti aja objeknya, simple. Nah, ganti aja ya. Jadi jangan kita stres, terlalu berharap itu berat. Cukup saya saja. Gitu. Iya tuh, pembimbing aja udah bilang gitu, gak usah stres, jalanin aja. Hidup itu indah untuk dibawa stres gitu ya, kayak Dr. Biji nih kan. Jadi hidup itu terlalu indah gitu kalau untuk dibuat stres gara-gara tesis gitu ya, kayak tidak bagus sekali. Baik, terima kasih tadi closing statementnya dari dua pembicara ini sudah, walaupun tadi jadwal sampai jam 11.30, tapi kita cukupkan karena Dr. Biji nak pergi ke university. Jazakumullah khairan. Ya terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi, kita akan banyak lagi. Dr. Biji mohon masanya nanti kita boleh jemput lagi untuk fokus kepada riset metodologi, dan juga mungkin ada kawan-kawan nak lanjut ke UM di PhD-nya, karena ada beberapa kawan dari Indonesia yang di UM juga, termasuk satu kawan Dr. Sihab itu yang beliau adalah ketua daripada perkumpulan alumni dari UM di Indonesia ini, kawan kebetulan di UIN sudah bekerja. Dr. Misnu, nanti kalau saya dijemput, saya mohon Bapak Dr. Muhammad Iqbal juga dijemput ya. Iya, supaya boleh bertiga lagi ya. Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Jumpa dengan tuan-tuan semua. Alhamdulillah. Oke, ya terima kasih. Actually saya jemput Dr. Piji Ismail ini untuk acara hari Selasa esok nih, lepas sholat tarawih itu bersama dengan penghulu di Lampung. Nanti boleh saya share juga di penghulu-penghulu di Lampung dan juga Indonesia. Kebetulan ada kawan di KUA Tanjung Bintang, beliau adalah penghulu di sana, naib ya atau lebay. Ya tapi bukan lebay ya, kalau di Indonesia itu lebay, jadi lebay. Itu insya Allah beliau akan cakap pasal constitution dan juga pasal kanun lah perundang-undangan di Malaysia terkait dengan family law atau hukum keluarga. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan ala itimamikum. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan next time kita boleh jumpa lagi dengan Dr. Piji Ismail Piji Musa. Jazakumullah khairan, dengan Dr. Muhammad Iqbal juga, dengan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah stay tune di program kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piji, Dr. Terima Iqbal kasih, dan jazakumullah semuanya. khairan. Pak Sesep, Pak Aziz, semuanya terima kasih. Saya ini kan tutup ya.